Terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Siang. Saudara, gegara seekor tikus sebuah mobil berpenumpang satu keluarga menghantam badan jalan di Kota Madiun, Jawa Timur. Meski mobil rusak parah, seluruh penumpang yang ada di dalam mobil selamat dalam insiden ini. Sebuah mobil berpenumpang satu keluarga secara tiba-tiba menghantam badan jalan di Jalan Soekarno-Hatta, Demangan, Kota Madiun, Jawa Timur pada Selasa sore. Kecelakaan bermula saat mobil jenis Kijang berjalan dari timur ke barat. Saat perjalanan, pengemudi panik karena ada seekor tikus yang berada di dalam mobil. Kehilangan konsentrasi gara-gara tikus, akhirnya sopir tidak mampu menguasai kendaraan hingga mobil oleng dan menabrak U-turn atau median jalan hingga ringsek. Di waktu yang sama, seorang pemotor yang hendak berputar balik arah turut terjatuh karena terkena serpihan badan jalan saat kecelakaan terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi mobil bersama istrinya harus mendapat perawatan karena luka. Dan pada saat berkendara di dalam mobil ada tikus atau hewan yang mengakibatkan pengemudi tidak konsentrasi, kemudian menabrak median di tengah jalan. Untuk korban, untuk R2 tidak ada korban, namun demikian hanya lecet-lecet yang menimpa di kendaraan R2 tersebut. Suami istri itu saat ini masih dirawat di rumah sakit karena ada luka-luka di tubuhnya dan saat ini masih dalam penanganan. Demikian. Kita bergeser ke Surabaya. Seorang pria tersengat listrik saat memperbaiki atap rumah indekos di kawasan Banyu Urip, Surabaya. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena petugas harus menurunkan korban yang lemas dari atas genteng. Korban bernama Abdul Rahman Salwi, asal Probolinggo, kejang saat berada di atas genteng rumah indekos di Jalan Banyu Urip, Surabaya pada Rabu siang. Korban tersengat listrik setelah menyentuh kabel listrik aktif saat memperbaiki atap rumah indekos yang bocor. Petugas damkar Kota Surabaya bersama tim medis segera melakukan evakuasi dengan menurunkan korban dari lantai 2 menggunakan tali dan tandu. Akibat kejadian ini korban mengalami luka bakar. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis. Jadi informasi tadi kita dapat laporan bahwa ada orang kesetrum. Kemudian kita lakukan pengecekan, ternyata dia memperbaiki atap rumah kos yang bocor. Nah, pada saat dia memperbaiki, sepertinya dia menyentuh salah satu kabel listrik di atap rumah itu ya. Saat di atas, dia kondisi sadar tapi tidak bisa diajak komunikasi. Karena kita akan evakuasi dan kita bawa ke UGD Rumah Sakit Dr. Sutomo. Saudara, puluhan warga di Desa Salube, Kecamatan Loloda, Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, nekat menantang maut di derasnya sungai. Mereka bekerja sama untuk menggotong jenazah melewati sungai untuk menuju ke pemakaman. Puluhan pria di Halmahera Utara, Maluku Utara ini tampak berada di dalam sungai yang berarus deras. Beberapa di antaranya terlihat memegang tali yang membentang hingga seberang sungai. Mereka berupaya menyeberangkan jenazah di lokasi permakaman desa yang berada di seberang sungai. Langkah ini harus dilakukan sebab jembatan darurat satu-satunya milik desa tersebut sudah hanyut terbawa banjir beberapa waktu lalu. Memang benar ada salah satu warga saya yang meninggal dunia. Kemudian pada hari itu Desa Salube diguyur hujan sehingga tidak ada jalan lain, kita harus melakukan pemakaman dan melewati sungai itu. Pemerintah kecamatan sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun pihak terkait lainnya untuk bagaimana mengantisipasi hal-hal tersebut tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan agar memudahkan aktivitas warga. Agus Supriyanto, Kompas TV, Halmahera Utara, Maluku Utara.
Saudara, sebulan lebih pasca banjir bandang menerjang desa Sijudo, Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, harapan kembali tumbuh di tengah keterbatasan. Di bawah tenda darurat, suara tawa dan semangat anak-anak kembali terlihat untuk mengikuti aktivitas belajar. Dari desa Sijudo, desa terpencil di pedalaman Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara dan Bener Meriah, terdengar suara tawa dari anak-anak yang tengah belajar. Hari ini menjadi hari pertama pelaksanaan sekolah darurat. Setelah sebulan lebih pasca banjir bandang yang meluluh lantakan Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur, semangat belajar anak-anak ini nyatanya tak padam. Anak-anak sekolah dasar ini tampak antusias mengikuti pembelajaran meski harus belajar di dalam tenda. Wajah ceria dan semangat mereka menjadi gambaran besarnya keinginan untuk terus menuntut ilmu meski dilanda musibah. Sebelum pembelajaran dimulai, para siswa menerima fasilitas belajar berupa buku tulis, alat tulis, hingga meja belajar. Bantuan ini menjadi penopang penting agar proses belajar dapat berjalan lebih layak di tengah situasi darurat. Ya, memang sebelumnya anak-anak selalu mengeluh, kapan kami belajar. Sementara sekolah kami sudah hancur, Pak. Itu selalu diucapkan kepada sabar dulu saya bilang sama anak-anak, Pak. Tadi belajar apa aja, Pak, hari ini mungkin? Hari ini belajar istilahnya untuk perdana, istilahnya kita memberikan semangat motivasi pada anak, ya, dan kita ajak bernyanyi, ya. Satu persatu kita berdoa supaya istilahnya belajar untuk selanjutnya istilahnya tidak ada rintangan dan halangan, selalu sehat selalu, Pak. Data pemerintah Provinsi Aceh menyebut sebanyak 2.756 sekolah di 18 kabupaten dan kota mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor pada akhir November 2025. Dari jumlah tersebut, 283 unit sekolah masih memerlukan proses pembersihan hingga akhir Januari. Sementara itu, 20 unit sekolah lainnya tidak dapat difungsikan sama sekali. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar terpaksa dialihkan ke tenda atau sekolah darurat sambil menunggu proses rehabilitasi dan relokasi. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Timur, Aceh. Saudara, musim hujan kadang menjadi kendala